warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oke, Fitri. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Sehat? ini. Ya, Ya, ya. Gimana keluarganya? Sehat semua? alhamdulillah sehat semua ini. Anak-anak semua Hmm, pada sehat. Tapi oke. sepi nih di rumah, enggak ada anak-anak, enggak ada Loh, semua ini. kenapa Kayaknya Pak? Les Pak? yang besar mungkin les, terus yang kecil main mungkin. Oh, Terus gitu. ibunya Oke, enggak oke. tahu tadi kemana. Kayaknya ke rumah tetangga. Oke. Gitu. Gimana Pak sekarang di sekolah berjalan lancar ya? Kan sekarang masa MPLS ini. Nah, ini kebetulan sekali nih. Saya mulai kemarin itu mau menghubungi Bu Fitri itu kayaknya sulit banget gitu. Terus Oke. apa ya? Saya nyoba ngebel kok kayak sibuk gitu, terus di HP-nya itu udah muncul gitu kan. Saya itu bingung. Saya sedikit ada Oke. masalah mengenai siswa Hmm, baru di oke, saya oke. ini. Oke. Karena di saya ini kan tingkatannya SD begitu. Oh Jadi iya, gimana? rata-rata anak itu kan Heeh. apa ya, masih diantarkan dengan orang tuanya. Tapi Ya. saya ini ada kendala itu di satu anak. Nah, Oh ya, ini kenapa saya Kak? sedikit cerita ini ya, Bu Oh ya, Fitri nggak ya. apa-apa, sharing aja. Iya, Mumpung ya. kita ketemu Nah, di dunia maya. iya, iya. Iya, ini saya ini yang unek-unek ini mulai kemarin tuh ingin saya ungkapkan, ingin saya Oke, bercerita. oke. Nah, yang pas ini kan sesuai dengan apa ya, dengan ya kita sama profesi guru, tapi jenengan yang lebih mendalami ke BK nggih, Oh bimbingan iya, konseling nggih. oke, sama-sama Lah, belajar pun Pak. ya, ya, saya ini ingin apa ya, ingin ya sharing, berbagi ilmu ya, kalau bisa menimba ilmu dari Bu Fitri ini. Nah, Aduh iya. murid saya itu Hmm, gini ya, kalau saya lihat dari raut wajahnya atau dari auranya, kayak ya mohon maaf, kayak anaknya Nah, itu kayak anak ABK, kayak punya oh iya iya. berkebutuhan khusus gitu. Oke. Ya, soalnya apa? Anaknya anak tersebut yang berinisial J tadi, Joy siapa gitu ya, karena Ya masih ya. baru, anak baru. Ya, Anak sekarang dia itu anu kurang ya, bisa namanya sulit sekali gitu ya, coy-coy iya, macam. kayak kalau namanya itu keren, pokoknya inisialnya yang saya ingat hanya J gitu. Oh Nah, iya, ini si C berarti, si C. iya si J, keren sekali ini Oke. namanya. Terus anaknya itu kayak kurang bisa bersosialisasi gitu loh, Bu Fitri. Oke. Soalnya apa? Dia itu saya suruh ke depan tidak mau. Saya suruh Oh, apa ya, berbicara dengan temannya itu juga nggak mau. kayak kurang mau kan. Terus dia itu nangis, nangis itu kayak menjadi-jadi gitu. Sampai saya itu bingung itu Bu Fitri. Oh gitu. Karena saya dekatin nangis. Terus saya minta bantuan ke yang lain, teman-teman guru yang lain, Tambah tambah menjadi. nangisnya itu meledak-meledak gitu loh. Loh, saya ini sampai sempat bingung atau apa Bingung, nggih. gitu nggih. Nggih. Nah, Anu Pak Andi, mungkin Pak Andi masalah ini sudah di apa dicarikan atau ada enggak dari Pak Andi inisiatifnya apa ya hari itu ya? Jadi mungkin saya sudah apa ya, mencari apa itu namanya, sudah mulai bertanya ke teman-temannya waktu dari TK, ke istilahnya saya itu menggali informasi iya, dari teman TK, dari nggih, guru TK-nya itu. iya. Kayaknya memang anak tersebut si J tadi itu kayak gitu itu bilangnya. Kayak gitu yang gimana Bu? Nah, saya bilang ya gitu itu. Dia itu kurang bisa bersosialisasi, terus sering lempar-lempar batu ke temannya. Oh gitu ya. Oh Jadi kayak berarti ini mengganggu temennya ya Pak ya? iya suka mengganggu temannya. Terus saya Nggih. bisa menyimpulkan, waduh salah ini. Saya bilangnya kan gitu. Seharusnya Nggih, nggih, nggih. terus saya sempat dalam hati saya itu saya sempat gini Bu Bibi. Nggih. Seharusnya anak ini masuk ke SLB. Tapi kan Iya.
Iya, di daerah saya itu sudah ada lah. Itu Iya. saya ini bingung gimana kanan gitu. Gitu. Terus Hmm, terus untuk agar anak ini bisa bersosialisasi itu gimana? eh, Saya sudah apa ya? Pakai usaha ya. metode pakai metode ini. Nah, itu saya sudah pakai. Tapi Iya. tetap anak ini. Nggak bisa diajak komunikasi ya Nah, Pak. ya Eh, itu eh. tetap Mungkin dari Pak Andi sering inisiatifnya langkahnya apa bisa yang lebih baik misalnya anak ini bisa terbuka apakah dengan guru lain atau orang tua bagaimana Pak? untuk Solusinya gimana? sementara ini mungkin saya mau membuat model pembelajaran berdiferensiasi ini untuk anak ini saya apa ya? Mungkin lebih saya kelompokkan di anak yang katakan Sosial ya Pak ya. yang yang gitu. Nah, nanti saya bisa apa ya membedakan dari ya bukan dalam artian kita bedakan karena dia punya Bukan. kelebihan atau Hmm. kekurangan tidak. Karena apa? Di sisi ini kayak anak ini kurang bisa bersosialisasi. Jadinya mungkin seperti itu. Dan solusi yang lain mungkin yaitu tadi saya ingin apa ya menggali informasi dari orang tua anak tersebut agar gimana baiknya untuk anak tersebut begitu. Benar Pak. Yang dikatakan Pak Andi tadi salah satunya yaitu kolaborasi juga dengan orang tua. Kemudian mungkin juga di Oke, betul betul. pembelajarannya Pak Andi Oke. juga yang lebih fleksibel ke anak ini sehingga anak ini merasa tidak terkucil gitu ya Pak di kelas ini. Ya. Iya Jadi iya betul betul. jadi anak ini merasa nyaman tadi yang sesuai dengan Pak Andi katakan ya. Bagus tuh Pak Iya. sebenarnya. Mungkin kendala Pak, kendala untuk melakukan hal ini apa Pak? Kalau dari kendala, kalau ke teman atau wali kelas yang lain itu saya bisa. Terus kalau yang dalam diri saya itu saya merasa terkendala itu kayaknya di orang tua anak tersebut. Kayaknya Gitu. ya, kayak orang tuanya si J ini kayaknya juga gitu. Apa ya? Kayak Sulit Pak, kurang untuk komunikasi ya sulit. orang tuanya itu kayak sulit juga untuk komunikasi itu kayaknya sulit gitu loh. Nggih, nggih, Nah, nggih, nggih. Heeh. saya kan juga apa ini ya? Bingung gitu ya. Kebingungan atau gimana ini seandainya saya ingin kolaborasi, ingin apa ya, membangun hubungan apa yang itu loh. Seandainya saya memberikan buku penghubung ke orang tua, ya mungkin kayaknya orang tuanya itu kurang bisa berkolaborasi gitu loh, Bu Fitri. Mungkin juga Pak Andi apakah bisa berkolaborasi dengan guru yang pernah mengajar gitu, apakah sudah pernah dilakukan atau mungkin juga dengan orang tuanya mungkin kan langkah yang lebih spesifik lagi gimana Pak Andi? Insya Allah ya ini, insya Allah jalan yang terbaik itu ya saya ingin berkolaborasi dulu, ingin mencoba gali informasi itu dari guru TK-nya yang kemarin. Yang Karena kemarin. masih murid baru ya. Ini masih 2 hari ini Bu Fitri. Ini hal Oh iya baru ya. ini bagi saya ini. Iya, hal baru menemukan anak yang seperti ini gitu loh. Nah, Mulai dari kemarin sampai tadi itu tetap seperti itu, masih tidak bisa apa ya? Tidak bisa mandiri, katakan terus interaksi dengan teman yang lain itu masih belum bisa. Bisanya yaitu gangguin teman, jebret, ya gitu, jahilin teman, lempar-lempar atau apa. Nah, habis itu nangis gitu. Terus apa ya? Saya kalau melihat anaknya itu kasihan, pengen nolong, tapi apa ini yang harus makanya ini harus pakai cara yang tepat untuk menangani anak ini. Berarti itu tadi sesuai dengan saran Bu Fitri, saya ya gali informasi dari guru TK yang dulu, terus mungkin dengan
mungkin wali murid yang lain, Iya. karena paling tidak kan tahu wali murid yang lain itu. Oke, Iya. berarti untuk aksi nyata ke depannya Pak Andi gimana ini dari beberapa langkah tadi Pak Andi kan sudah punya poin sendiri ya. Oh saya harus A, B, Iya. C, D. Aksi nyata ke depannya harusnya gimana untuk Bapak ini ke depan? Aksi nyata yang ingin saya lakukan, saya ingin berfokus membuat modul ajar yang tepat untuk anak itu agar dia itu samalah mendapatkan kebahagiaan, terus pendidikan yang sama sesuai dengan kodratnya untuk membentuk yang katakan pendidikan berpihak pada murid itu. Saya ingin Bu Fitri, menyamakanlah dengan yang anak-anak yang lain itu agar setara. Terus materinya sama ya Pak ya, penyampaiannya iya mungkin sama. berbeda. Terus saya ingin membentuk kepemimpinan murid agar anak tersebut itu beranilah. Katakan biarpun dia itu tidak pintar, tetapi dia itu berani maju ke depan untuk perkenalan diri ya, itu masih membangun belum rasa percaya diri bisa anak ya. gitu ya Pak ya. Ya. Karena apa ya? Ini ya hal baru bagi saya itu. Iya Pak, benar Pak. Nah, benar. makanya kalau saya itu tidak tidak cepat tanggap atau anak tersebut mungkin saya itu merasa kasihan ke anak itu. Paling tidak itu saya bisa membantulah agar anak itu bisa berani tampil gitu loh. Bagus Pak. Itu tadi step by stepnya Pak Andi itu luar biasa. Ini juga menjadi inspirasi saya. Saya juga seorang pendidik Pak. Harusnya kan lebih baik dari yang kemarin gitu ya Pak Andi ya. Solusinya Pak Andi bagus sekali. Pak Andi sudah menemukan jalan keluar dari yang disumpahkan tadi. Kita refleksi sedikit Pak. Mungkin dari yang awal tadi sampai sekarang Pak, apa yang dirasakan dari kita sharing ini Pak Andi? Nah, ini tadi saya itu merasa sedikit plong karena saya itu punya unek-unek mulai kemarin itu ingin ingin berbagi, ingin dengan siapa lah. Terus saya itu baru ingat kalau iya teman saya kan Bu Fitri itu ada seorang guru BK. Ini mungkin tepat ini. Jadi setelah saya kita sharing ini kayaknya plong terus. Ini ada angan-angan di sini ini kayak punya gambaran ya Pak ya. Gambaran yang tepat sudah ini. Seperti itu Bu Fitri. Berarti nanti ya Pak bisa dicoba karena tadi itu Pak Andi sudah hebat bisa melakukan langkah ke depan untuk siswanya, pembelajaran berdiferensiasi yang sama pembelajarannya, mungkin tekniknya berbeda untuk penyampaian anak yang spesial tadi. Kemudian juga berkolaborasi juga dengan orang tua, kemudian orang tua yang kedua yaitu guru di sekolah, kemudian kolaborasi juga dengan orang tua yang kemarin guru yang di TK-nya selalu mencari informasi itu. Kemudian Pak Andi tadi juga sudah mau bilang saya mau cari tahu dengan latar belakang keluarganya yang terdekat. Nah, itu sudah menjadi step yang luar biasa lagi. Oke Pak, ini karena waktunya mepet ini ini semoga ini menjadi solusi, menjadi sharingan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin juga Pak Andi kalau merasa ada lagi solusi atau ada masalah atau ada sesuatu yang ingin dibicarakan, monggo nanti bisa menghubungi saya, bisa melalui dunia maya ataupun dunia nyata, yaitu ketemu tatap muka, monggo silahkan. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Ini bisa diakhiri ya Pak percakapan kita kali ini. Ya bisa Bu Fitri, bisa ya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kita kali ini kita diberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap muka nggih Bu Fitri dalam Iya, Bu. keadaan sehat walafiat. Kedua Iya, Bu. kalinya salawat berserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang yaitu adinil Islam. Untuk yang selanjutnya, halo Bu Fitri, Halo, bagaimana Bu. kabarnya Bu Fitri pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu Siti gimana? Alhamdulillah. Kemarin saya juga pengen hubungi Bu Siti ini. Alhamdulillah sehat. Kemarin menghubungi saya nganu, apa belum ada balasan atau gimana? Nggak ada respon. Mungkin Bu Sitinya juga sibuk ini. Saya Alhamdulillah ini ketemu kita melalui tatap muka Zoom, Bu ya. Kepinginnya Iya, sih iya. ketemu, tapi karena kayaknya sama-sama sibuk dan juga Bu Sitinya kan sekarang MPLS juga ya Bu, jadi Iya, kayaknya nggak iya. bisa. Alhamdulillah bisa ketemu di dunia maya. Iya. Iya, saya juga senang sekali pada kesempatan kali ini bisa ngobrol, bisa sharing sama Bu Fitri. Dan mungkin untuk berbicara masalah sharing, kira-kira apa rencana Ibu Fitri dalam pertemuan Hmm. kita kali ini? Iya Bu, saya kan di sini itu sebenarnya pengen ngobrol sama Bu Citron. Oke. Saya abis ini kan anak-anak kan masih dalam masa MPLS ya Bu. Oke. Saya kan di kelas 10 sekarang megangnya, di kelas 10 SMA. Saya itu pengennya itu anak-anak yang baru, ini itu tidak ada image bahwasanya guru BK itu adalah guru yang menegangkan. Nah, Oh iya, iya, iya. pemikiran anak-anak itu kan guru BK itu adalah guru-guru yang polisinya sekolah. Nah, saya ingin Oke. merubah itu mindset pemikiran itu di anak-anak kelas 10 karena anak-anak kelas 10 ini kan tahunya bahwasanya yo BK itu tukang menghukum. Nah, sebenarnya kan tidak juga itu. Ininya dan merubah itulah Bu. Tuh, kalau boleh saya tangkap dari cerita Bu Fitri tadi, Bu Fitri itu mau menghilangkan image bahwa BK itu adalah guru yang suka menghukum Iya, atau anggapannya yang membuat anak-anak itu sehingga takut. Takutnya itu sebelum mereka apa ya di BK Bu Fitri melihat Bu Fitri aja mereka sudah takut nanti iya. ya. Iya karena ada Iya, embel-embel BK tadi Bu. BK. Nggih, nggih, nggih. Terus apa saja kira-kira hambatan Bu Fitri selama ini yang muncul ketika Ibu mengajar BK Hmm. yang Ibu temui saat ini? Hambatannya mungkin juga dari minimnya guru untuk strategi. Karena biasanya kalau anak yang terlambat, anak yang misalnya enggak bolos, enggak masuk kelas, otomatis saya lari ke ruang BK, ke Bu Fitri. Anak terlambat saya ditelepon, Bu Fitri ada yang terlambat. Nah, akhirnya kan anak-anak itu merasa, waduh, Bu Fitri ini tukang menghukum ini. Kan dia tahu kesalahannya. Jadi akhirnya kan pemikirannya, oh aku ini dihukum sampai Bu Fitri. Jadi nih, kayak salah ya dihukum Bu Fitri. Sebenarnya kan BK itu tidak seperti itu Bu. Saya pengennya Iya, itu iya. anak-anak itu merubah pemikirannya bahwasanya BK itu tidak menghukum, bahwasanya BK itu kan kita menyelesaikan masalahnya anak-anak. Dari yang terlambat tadi, oke okay lah, enggak masalah dimasukkan ke ruang BK. Nah, dimasukkan di ruang BK ini kan anak-anak tahu Bu, oh iya ternyata kalau saya terlambat itu konsekuensinya ya nggak ikut pelajaran, ya kan Bu. Kemudian Iya, konsekuensi iya. yang terberat lagi otomatis nilainya juga berkurang. Nah, bukan berarti kesalahannya kesalahan dari saya, karena saya yang memanggil atau Bapak Ibu guru yang mengarahkan ke saya. Nah, akhirnya kan saya itu ingin merubah itu sebenarnya. Rasanya BK ini bukan hal yang menyeramkan bagi anak-anak. BK ini yang merangkul ke anak-anak. Gitu. Itu sih yang ingin saya berubah dan hambatannya ya itu tadi sih. Bapak Ibu guru itu mengarahkan bahwasanya anak yang bermasalah berat itu ke saya. Sehingga anak-anak yang tidak berprestasi,
kemudian anak-anak yang mau mengungkapkan minatnya dan bakatnya itu terpendam, nggak mau ke BK. Akhirnya kan saya juga masih meraba-raba, oh arek ini Islamnya di mana? Oh anak ini misalnya pinter di lukisan atau pinter di gambar. Itu kan saya juga nggak bisa meraba dari situ. Karena apa? Karena banyaknya siswa yang bermasalah itu dimasukkan ke ruang BK. Oh arek terlambat 10 belum masuk BK. Oh anak bolos dari satu kelas ada 4 belum masuk BK. Akhirnya kan mereka merasa waduh dihukum mana, waduh kena poin pelanggaran lagi. Nah gitu Ya, loh iya, Bu, iya. itu yang saya masih menjadi hambatan saya gitu Bu. Oh, iya. Terus terkait dengan hambatan itu, kira-kira solusi yang Ibu lakukan apa supaya hambatan itu bisa tidak, anggapannya itu tidak terulang lagi di kemudian hari yang pernah Ibu Kalau lakukan? kalau langkah-langkah yang pernah saya lakukan sih Bu, satu saya harus komunikasi Bu, komunikasi dan kolaborasi dengan guru. Satu guru mapel Bu, kemudian yang pertama itu wali kelas juga. Dan juga yang terpenting ini Bu adalah kesiswaan dan kesiswaan koordinator OSIS dan juga kurikulum. Nah, dari wali kelas itu kan saya juga tahu, oh anak ini mungkin sering terlambat di keluarganya seperti apa. Mungkin apakah anak ini memang tinggal sendirian, ataukah memang anak ini tidak mau sekolah di sekolah tersebut, ataukah mungkin anak ini punya problem di rumah, akhirnya dibawa ke sekolah, kan gitu. Dan juga saya selalu koordinasi, mungkin kemarin itu saya memberi apa ya Bu, kayak sharing gitu ke kesiswaan saya. Kebetulan kesiswaan saya juga sama sama guru eh, perempuan, jadi kan sama enak ngobrolnya Bu ya. Tanya kesiswaan, Bu minta tolong dong kalau terlambat nggak apa-apa ke saya, tapi setidaknya ada guru atau ada tatipnya, jadi anak-anak itu tidak mentionnya, tidak pemikirannya bahwasanya BK itu adalah hal yang utang menghukum. Nah, gitu loh. Gitu. Terus kemudian juga saya kemarin itu mencoba koordinasi dengan koordinator BK saya. Saya kan punya koordinator BK ya Bu. Di SMA itu ada 2 guru BK. Jadi koordinator BK saya itu kebetulan laki-laki. Jadi beliau juga eh, alhamdulillahnya ada apa ya Bu, vokal gitu loh terkait juga dengan sebenarnya BK itu bukan hal yang menegangkan juga. Solusinya ya langkah-langkahnya saya selalu berkolaborasi itu tadi sih. Kemudian juga pendekatan ke anak-anak itu bahwasanya saya tidak mendukung. Saya ingin tahu kenapa anak ini terlambat, kenapa anak ini sering terlambat. Tapi sebenarnya Bu, dari anak yang ke saya misalnya anak ini alfa gitu ya, saya panggil kan Bu anaknya itu saya tahu backgroundnya anak ini. Jadi ada hal positifnya anak yang saya ambil untuk yang melakukan pelanggaran ini. Hal positifnya bagaimana? Jadi saya tahu latar belakang dari siswa ini, latar belakang siswanya. Gurunya bahkan tidak tahu. Mohon maaf, biasanya wali kelas itu memandang sama, wah ini pegawai kan. Atau guru mapel itu memandangnya sama. Tapi kalau guru BK tidak memandangnya bahwa siswa itu mempunyai siswa yang hal yang unik, karakter yang unik. Jadi saya memanggil, mungkin juga saya sharing ke anaknya. Saya tahu bahwasanya anak ini memang benar-benar butuh perhatian. Kemudian anak ini memang benar ada masalah di rumah, akhirnya dibawa ke sekolah. Dan rata-rata dari saya temui di lapangan anak-anak saya yang bermasalah ini adalah mohon maaf Bu dari keluarga broken. Jadi dari keluarga broken kan anak ini kurang perhatian itu jelas tuh. Kemudian pola asuh kan bukan dari orang tuanya. Pola asuhnya juga dari kadang bude, kadang mbah, kadang kakeknya. Sedangkan orang tuanya itu kadang hanya di luar, kemudian hanya mentransfer uangnya, butuh berapa uang ini saya kasih. Nah, dari situ kan anaknya merasa apa ya Bu, nggak berperhatian itu jelas yang pertama. Yang kedua juga anaknya merasa bebas, oh aku ini untuk bapakku di tidak ada. Akhirnya kita mengeksplorkan di sekolah. Nah, dari situ saya juga paham bahwasanya
anak yang harusnya memiliki bakat yang luar biasa itu bisa dikali dari konseling, misalnya anaknya sering terlambat dan sebagainya. Apakah dihukum? Tidak, saya jarang, bukan jarang, pernah menghukum dan itu membuat saya tidak enak gitu Bu. Iya, Iya, tidak enak. Akhirnya saya iya. merasa, oh kalau anaknya dihukum bahwasanya dia akan berpikir saya jelek, tak ngoten aku Bu. Betul, Tapi betul. saya mengarahkan ke hal yang positif. Saya tanya, kamu sukanya apa? Kamu pengennya pengen pembelajaran ya apa? Nah, dari situ misalnya anak ini pernah saya temui siswa saya, Bu, saya itu jagoan itu bikin gambaran sama lukisan. Nah, akhirnya Iya, saya iya, iya. bikinkan satu lembar kertas. Ya wes, karena kebetulan anaknya muslim ya Bu. Ya wes, ayo Fitri bikinkan kaligrafi yang mudah, yang paham, yang penak wes sama yang bikin lo. Gitu, akhirnya Iya, iya. terekspor Bu, akhirnya anak ini, oh iya Bu, oh, saya lihat lukisannya, oh tapi sebenarnya akhirnya saya bisa kolaborasi juga dengan guru ekstra waktu itu. Guru ekstranya Iya, iya. ya, oh apa itu arek itu bisa nih masukkan ke apa lomba-lomba kemudian misalnya anak ini pinter di pidato gitu ya Bu ya. Ada juga Iya, ada iya. misalnya yang pinter pidato itu saya suruh pidato. Jadi waktu terlambat atau dia melakukan pelanggaran itu tidak saya judge untuk hukuman. Jadi saya mengarahkan kamu bisanya apa enggak. Jadi saya arahkan untuk mengalihkan bakatnya itu di situ tadi. Situ tadi. Oke. Sebenarnya solusi dari apa ya Bu Fitri itu sudah tepat ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama ada kolaborasi dan juga anggapannya yang diterapkan juga berpihak kepada murid, itu pendekatannya Iya. itu sudah bagus gitu. Terus yang saya tanya pada waktu panjenengan tahu bahwa anak itu broken broken home gitu. Apakah ada tindakan atau ada panjenengan melakukan apa ya kayak kunjungan gitu ke orang tua atau ke rumah-rumah wali muridnya gimana? Ya, Atau itu dengar dari teman? tunggu. Kalau rata-rata anak ini broken tumbuh, saya itu alhamdulillahnya selalu dengar dari siswa saya. Oh, Jadi, siswanya langsung. oke, alhamdulillah siswa saya itu meskipun sering melakukan pelanggaran, alhamdulillah mereka jujur gitu. Ya, Malah, nggih, 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 oke, nggih. jujur apa adanya yang ada di rumah dia ceritakan Nggih, nggih. di saya. Apakah pernah divisit? Ya, saya pernah divisit ke siswa saya yang melakukan pelanggaran berat. Kemudian ke siswa saya yang memang butuh perhatian. Nah, ini saya Nggih. visit Bu, karena juga saya ingin dekat juga dengan keluarganya. Apakah benar kondisi anak ini sesuai yang diceritakan ke gurunya? Terus kemudian selalu kolaborasi juga. Itu. Oh, iya. Ini kan ini Mas Anya saran sedikit dari saya nih Bu. Nggih. Injil. Yang Ibu lakukan itu sudah bagus banget, bagi saya sudah bagus. Tapi alangkah baiknya itu bagaimana kalau suatu saat itu panjenengan berkunjung ke rumahnya orang tuanya, juga melakukan pendekatan dengan orang tuanya, Iya, Bu. sehingga itu nanti di baik itu di sekolah atau di rumah akhirnya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang Injil. tua. Nggih. Injil, Terus Bu. nggih, untuk kira-kira tindak lanjut atau aksi nyata ke depannya untuk program panjenengan apa, Bu? Eh, Program saya masih tetap Bu, saya akan lebih ya Bu. Satu, kok Nggih, selalu kolaborasi sesuai nggih, tadi yang saya temui di lapangan. Kemudian juga saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa nyaman. saya, Nggih, menyenangkan juga bagi siswa saya. Kemudian untuk kolaborasi juga bukan hanya dengan guru di sekolah, pastinya kolaborasi juga dengan wali murid sesuai tadi kayaknya Bu Sito memberikan kode home visit dengan wali murid ataupun wali murid untuk nggih. diundang ke sekolah itu Bu. Iya. Selain itu, pendekatan sama anak itu paling tidak itu kalau umpamanya jam istirahat bisa Oh ngobrol di bawah iya, pohon gitu nggih, gitu. Akhirnya ada nggih, suasana nggih, santai nggih Bu. sehingga image-nya panjenengan bahwa BK itu suka menghukum itu akhirnya kalau kita itu pendekatan secara
intensif ketemu ke anak, akhirnya dia merasa nyaman dengan kita Nggih, tanpa ada masalah, sebelum ada masalah mereka itu sudah datang kepada kita untuk nggih. sebelum kita tanya mereka sudah sharing terlebih dahulu, bercerita Iya. terlebih dahulu kan lebih enak seperti itu, nggih. Iya, iya itu mungkin juga akan menjadi langkah saya ke depan, Bu. Jadi Nggih, anak-anak nggih. itu lebih fleksibel nanti ke saya jadi Nggih, leres. enggak pemikirannya itu ketemu saya sudah luar, ketemu saya sudah Saya sudah direnung gitu. takut. Nggih, nggih, Padahal nggih. ibu gurunya cantik padahal. Nggih, Iya, nggih. supaya Bu Fitri beranggapannya itu ya, ya tadi ya Bu, sedia payung sebelum hujan. Atau Nggih. atau paling tidak itu menjemput bola terlebih Nggih, dahulu. nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Baik Ibu, tetap semangat nggih Bu dalam Iya, dalam berprosesnya nggih. Terus kita sama-sama belajar dan apa yang Anda rasakan setelah melakukan coaching ini? saya tadi itu lebih bingung, Bu. Terus sekarang lebih rileks, lebih lega, lebih plong karena sudah sharing sama Bu Sitkom gitu, Ibu. Wah, Alhamdulillah kalau 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 Bu Fitri sudah merasakan lebih nyaman, lebih tenang setelah kita itu sharing ngobrol dan saya juga menambah ilmu bagi saya. Dan nggih, Nggih. Bu. Nggih, tetap semangat dan waktunya juga sudah Oh mepet ini iya, Bu, nggih. iya, Mohon iya, Bu, maaf. ya. Nggih, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap Nggih. selama ini ya, Pak, pada waktu kita sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Bu Siti. Gimana kabarnya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Andi. Eh, ini lama sekali nih saya tidak berjumpa dengan Bu Sitkom ini nih. Oke, Kayak betul. lama sekali nih. Berapa bulan kita tidak bertemu ini? Sekitar 2 bulanan. Gimana Bu? Sehat Secara, nggih? ya, Alhamdulillah sehat. Nggih. Tumben-tumbennya ini panjenengan kok ngubungin saya ini. Ada apa ini kok tumben-tumben sekali ini? Iya Pak, saya hanya apa ya Pak, ingin sharing Pak, karena kemarin kan saya sudah sempat kalau Pak Andi itu pernah cerita kalau di lembaganya itu pernah ada murid yang berkebutuhan khusus. Lah, karena di lembaga saya ada murid yang berkebutuhan khusus, jadi saya langsung ingat Pak Andi. Oh Akhirnya iya iya saya, betul oh itu ini betul saya ya. harus menghubungi Pak Andi yang dulu sudah punya pengalaman terlebih dahulu daripada saya ini gitu saya Pak. Iya betul saya dulu kan pernah cerita nih ke panjenengan waktu kita ngobrol-ngobrol itu kan kita pernah cerita ya betul Nggih. Bu Siti. Bu Siti. Terus gimana Bu? Ini kira-kira apakah sama nggih dengan saya itu kok jenengan langsung menghubungi saya yang anak tersebut? Kasusnya itu loh sama apa tidak dengan saya? Nggih. Atau hampir sama? Sebenarnya hampir sama, Pak. Tapi kalau saya itu ada dua. Duanya itu yang pertama itu anaknya itu pintar, tapi tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau ada apa-apa Oh itu dia gitu nggih. nggak bisa tersinggung sedikit, langsung kalau menangis itu sejadi-jadinya semua orang bahkan ya guru semua nggak bisa untuk anggapannya menenangkan. Terus anak yang kedua itu memang berkebutuhan khususnya itu anaknya lain dari yang lain, Pak. Manten. Oh gitu nggih. Kayak Nggih. berbeda. Terus dari anak yang tadi itu bisa enggak apa itu nggih, berteman langsung dengan teman yang lain itu bisa apa tidak? Dari anak yang Nah, kebutuhan khusus tadi. lah itu. Kebanyakan mereka itu sukanya itu menyendiri.
Yang satunya itu sukanya menyendiri karena apa? Yang anaknya yang pintar itu dia itu tidak bisa tersinggung sedikit dengan temannya. Nanti kalau temannya itu salah sedikit ngomong, bahkan kalau dia itu dapat nilainya biasa 100, dapat nilai 90, 80, akhirnya anak itu nanti sama temannya agak diejek gitu. Itu wis akhirnya dia nangis. Nangisnya itu wis menjadi-jadi pun. Nah, yang untuk anak yang kedua itu anaknya itu cuma dekat dengan satu satu anak saja, Pak. Kalau kemana-mana ya bareng itu aja sama yang lain itu enggak suka. Katanya itu gini kalau sama yang lain, loh kenapa kok enggak main sama teman yang lain? Kalau saya tanya gitu, pasti jawabannya, enggak, teman-teman itu jahat, suka membuli saya. Tapi dia tahu bahasa membuli itu tahu, Pak, anaknya itu. Oh, loh cerdas itu sebenarnya anak tersebut. Bahasa membuli itu kan baru-baru ini ya. Zaman Ya, kita dulu kan nggak ada bahasa enggak membuli kan ada, pakai bahasa nggih, nggih. Inggris itu. Nah, cerdas ini Nggih. anak ini. Nggih, nggih, nggih. Ini memang Pak, anak ini yang berkebutuhan khusus yang satu ini memang di keluarganya itu kan dibiasakan untuk berkomunikasinya menggunakan bahasa Indonesia, nggih. Jadi setiap kali diajak ngobrol, dia itu nyambung. Tapi di saat dia itu ada materi gitu, dia ya anggapannya pemahamannya juga kurang, anggapannya tidak nyambung gitu. Tapi yang kan saya juga pikirannya gini, pasti kita kan sudah belajar di sini nggih, di guru penggerak. Saya mendapatkan ilmunya seperti ini. Kalau anak itu mempunyai keistimewaan khusus, gitu kan, nggih, Pak, punya keistimewaan Iya, iya. pasti, baik Iya itu istimewa, anak kodrat istimewa. alamnya atau Iya. yang apa ya. Lah, akhirnya Iya, saya betul, gali betul. lagi, apa sih anggapannya yang kekuatannya dia itu apa gitu. Saya gali terus. Saya berkonsultasi dengan wali kelas yang lama, terus materi saya ke orang tuanya juga. Nah, setelah itu saya menemukan bahwa anak ini bahasa Inggrisnya yang pinter, Pak, malahan, Pak. Dan saya Oh, tanyakan langsung ke anaknya itu, lah, kamu kok bisa? Kan waktu itu kelas 2. Kalau kelas 2 kan benda-benda iya, yang iya. ada di kelas, gitu kan. Iya, iya, Yang betul, lain betul. paling yang lain itu cuma bisanya table gitu, cuma itu. Tapi dia itu dalam Iya. bahasa jendela. Bahasa Inggrisnya jendela dia paham. Saya tanya, kok tahu? Kori dari mana taunya? Gitu kan. Jawabannya dia gini, iya, saya suka lihat YouTube gitu. Saya juga mikir, oh berarti IT itu juga mempengaruhi. Mungkin yang dia lihat itu sering yang dia lihat itu seperti Iya. kartun, Upin Ipin gitu loh, Pak. Iya, Jadi seperti dengan itu. Mungkin atau mungkin gini. Kalau saya dari cerita panjenengan saya apa ya? Saya raba itu apa mungkin dia itu melihat kartun yang itu loh, Winnie the Pooh atau apa gitu. Itu kan suka mungkin, menyendiri, tidak ada teman. Apa mungkin seperti itu nggih? mungkin Kayak Pak. kok anaknya ya mungkin seperti itu nggih. Kalau kalau saya telaah dari cerita panjenengan itu nggih, dari orang tua itu sudah bagus kayaknya. Karena orang tua itu sudah mengajari anak tersebut memakai bahasanya baik kan, bahasa Indonesia Iya, karena sesuai dengan bahasa nasional kita. Dimanapun kan kita bisa berbicara gitu. Terus iya, iya. dari itu langkah orang tua sudah tepat atau mungkin Bu Siti itu bisa atau gini membuatkan modul ajar tersendiri untuk anak tersebut gimana? Apakah sudah dilakukan itu? Iya, itu padahal selama ini dalam proses pembelajarannya Pak ya sudah saya terapkan itu dia itu belajar beda dengan yang lain. Walaupun umpamanya itu Oh, dalam dalam pembelajaran matematika contohnya ada penjumlahan. Penjumlahan kalau kelas 2 itu kan sudah ratusan, gitu. iya iya, Materi betul sudah. penyimpanan gitu. Nah, anak itu tetap saya kasih penjumlahan, tapi penjumlahannya itu dalam skala kecil untuk satuan gitu. Terus Iya iya. untuk selain itu juga anak ini tidak bisa untuk dilepas umpamanya ditaruh di kursi sendiri, di anggapnya kursi siswa gitu tidak bisa. Akhirnya
dia itu saya taruh di sebelah saya tepat, Pak. Jadi nanti saya pertama itu fokus sama yang lain dulu. Nanti kalau setelah Iya, yang iya, lain iya, betul. sudah anggapannya mengerjakan tugasnya, baru saya fokus ke anak ini. Karena anak ini duduknya di samping saya. Akhirnya otomatis dia itu kalau umpamanya penjumlahan dalam skala kecil, dia juga bisa, Pak. Dia juga paham Oh, gitu, gitu. sebenarnya. Iya. Terus Seandainya saya yang gini, bisa, ya, gini Bu Siti, kan sesuai dengan pembelajaran saat ini yang kita pelajari di LMS ini, di CGB ini kan pembelajaran berdiferensiasi, nggih. Nah, nggih. itu kan kita kita bisa pakai tutor sebaya. Apakah sudah panjenengan lakukan itu? Sudah. Tutor sebayanya itu tadi Pak, temannya yang satu yang soulmate-nya itu yang kemana-mana bareng. Karena kalau sama yang lain enggak mau dia Pak. Alhamdulillah temannya yang satu ini anaknya itu telaten. Telaten, anak-anak itu Oh, sabar, iya. seneng ngomong gitu. Akhirnya saya minta tolong sama dia. Tolong ya jaga si A ini. Nanti umpamanya ada apa-apa tolong dibantu gitu saya. Akhirnya temannya itu mau. Dan kalau ada apa-apa, kalau nggak ke saya, ke temannya. Atau ke temannya itu suruh ngomong ke saya, gitu. Jadi perantara temannya Oh, ini, nggih, Pak. nggih, nggih. Nggih, 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 nggih. Itu ngoten. solusi tepat itu. Kalau menurut saya itu sudah tepat itu yang panjenengan lakukan itu, nggih, nggih. Nggih, nggih. Soalnya, nggih, saya dulu itu ya juga seperti itu karena dari murid saya yang kurang bersosialisasi dengan temannya tadi, kurang tanggap ke pelajaran yang saya sampaikan, gini. Terus di samping saya duduknya dekat dengan saya, juga saya kasih tutor sebaya. Persis yang panjenengan lakukan itu. Nggih, Terus nggih, nggih. setelah jenengan semua kan sudah jenengan lakukan nggih, mulai yang membuatkan modul ajar sesuai sesuai dengan diferensiasi tutor sebaya. Mm. Terus sekarang ini gimana anaknya, anak yang tadi itu? Sudah Alhamdulillah, ada Pak. perkembangan lebih baik nggih? Alhamdulillah sudah. Sudah. Karena pada waktu dia itu Alhamdulillah nggih, nggih. naik ke kelas 2, dia itu mau ngobrol aja kalau ditanya itu singkat. Singkat, jelas, dan padat jawabannya. Tapi akhirnya, dan dia itu juga suka menyendiri pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah ada perubahannya itu gini, setiap kali saya datang, saya parkir sepeda, anak itu langsung ngeluari, langsung cerita ke saya itu. Bu, ini Cerita gini-gini, nggih, wis langsung nyari anu, jenengan Pak. nggih. Nggih, nggih. Bahkan Berarti sampai jenengan itu jenengan berhasil ke anak tersebut berarti sudah. Dia itu menganggap jenengan itu di samping figur seorang guru mungkin ya apa ya, kayak orang tuanya mungkin ibu gitu, mungkin pengganti orang ya. tua, mungkin seperti itu nggih, nggih. Nggih. Soalnya gini, kalau umpama saya ada acara kemana gitu, saya ada dikasih tahu sama teman-teman itu. Semen kemarin dicariin anak Sapo gitu aku. Ya itu, katanya gini, kamu kemana? Kemana? Saya mencari bu guru yang baik hati, gitu katanya Pak. Dan akhirnya saya ketawa saya. Ya alhamdulillah berarti dia selama ini belajar sama saya dia itu nyaman gitu saya. Karena saya kan tahu dari keluarganya itu, di keluarganya itu kan broken home, Pak. Jadi tidak ada ibunya. Oh, iya, iya, Dan iya, saya iya, iya. memposisikan Betul, itu, betul. saya itu sebagai ibu di sana itu ke anak itu anggapannya wis ya gimana ya pendekatannya itu supaya dia itu ngerasa nyaman gitu. Jadi mungkin itu anaknya sebenarnya kurang perhatian dan Iya, orang kurang tuanya perhatian kasih sayang seorang ibu mungkin seperti eh, itu kalau Mas. dari ya Oke. apa nggih, dan dimanapun itu kalau anak korban broken home itu pasti ada masalah dan ada pasti pun kalau anak itu ke yang positif ya anak itu menjadi lebih baik, tapi kalau anak itu cenderung diam ya mungkin jadinya seperti itu. Nah, terus Ya. kalau rata-rata kalau si ayah itu kan sibuk mencari nafkah, jelas anak tersebut mungkin ikut nenek gitu. Iya, sama nenek sama ayahnya saja. Nah Dan iya, terus kalau neneknya juga nenek, sudah tua. nah itu mungkin dari situ, mungkin kayaknya dari situ akhirnya apa nih, anak tersebut di awal kurang interaksi dengan sesama nih, karena hanya dengan nenek untuk mungkin anak tersebut kurang bisa menerima dari bahasa nenek.
Terus cenderungnya kayaknya nggih, anak tersebut kalau nangis mungkin dikasih HP terus biasanya gitu sama si Nggih, nggih. ayah, mungkin seperti itu. Nggih, betul. Nggih. Iya. Dan anu Pak, mungkin dia itu apa ya, dulu itu ada yang pernah mengejudge dia itu kepala anu, otakmu kecil gitu. Akhirnya dia itu timbul rasa minder gitu. Jadi kalau nggak bisa itu Kori, kenapa kamu nggak bisa? Angga saya tanya gitu, pertama saya kaget. Ya iyalah, lawang otakku kecil gitu. Kok kecil gitu aku. Akhirnya saya tanya lagi loh, kok bisa otaknya kecil? Iya, katanya orang itu otakku kecil. Katanya, oh enggak sama. Ini Kori lo pinter. Gitu kan namanya itu si A itu. Pinter. Gitu. Sama otaknya sok besar gitu. Saya gitu kan. Akhirnya dia, Ya mungkin apanya Bu? kalau saya tangkap itu anaknya pintar itu, anak hebat itu Iya sebenarnya. Pak. Iya. Iya, anak hebat. Iya. Baik, baik karena waktunya sudah habis Bu Siti. Nggih. Iya. Saya senang sekali bisa apa ya Bu Siti bisa cerita ke saya, terus sebaliknya saya juga bisa berbagi ke jenengan, jenengan berbagi ke saya bisa menggali Terima ilmu juga kasih dari Pak. panjenengan setelah cerita-cerita itu. Nggih. Nggih, terima kasih. Baiklah Bu Fitri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dunia yang tidak maya ini. Nggih. 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 Terima kasih Nggih. Bu Siti. Nggih, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Enggak. Kak.